Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di GKI Layur maupun Bajem Green Wisata. Bertemu kembali di dalam acara Sapaan Pagi, dan pagi ini kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari jadwal leksionari kita. Saya berikan judul Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dilandasi dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Tolong kami mengawalinya dengan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami diteguhkan untuk terus menjadi pengikut Kristus, murid Kristus yang sejati. Kami mohonkan doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan membacakan semua ayatnya. Saya hanya akan membacakan beberapa bagian. Saudara-saudara bisa membacanya secara lengkap. Ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 9, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang tidak ingin pekerjaannya berhasil, hidupnya berhasil, usahanya berhasil? Tentu semua orang menginginkannya. Kalau jadi pegawai juga pegawai yang berprestasi, yang gajinya naik terus, jabatannya naik terus. Kalau jadi pengusaha juga yang labanya naik terus, usahanya berkembang, pendek kata berhasil. Ya, semua kita menginginkan kesuksesan, menginginkan keberhasilan. Maka saya yakin dan percaya kita yang ada di sini pun tentu kalau ditanya mau nggak berhasil, ya pasti mau. Kita pengen menjadi seperti Yusuf yang disertai oleh Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil. Kita melihat di dalam perikop ini memang kunci daripada keberhasilan Yusuf itu adalah karena penyertaan Tuhan. Sangat jelas sekali dalam perikop ini ditekankan bahwa yang membuat berhasil itu adalah penyertaan Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan itu dikaitkan dengan keberhasilan, tentu semua kita mau. Tetapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya juga mengajak untuk melihat bahwa disertai Tuhan itu berarti mau hidupnya diatur Tuhan, direcoki oleh Tuhan. Nah, kalau sampai di sini, saya bertanya lagi nih, maukah kita disertai Tuhan? Kalau mau, berarti kita siap hidup saya dan hidup Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan itu diatur-atur oleh Tuhan. Kita tidak bisa semau kita sendiri. Nah, mulai ya. Kita mulai berpikir, aduh enak enggak ya
ada Tuhan di samping saya, di dalam hidup saya ini. Karena ada Tuhan berarti saya tidak bebas lagi. Saya tidak bisa berkata semau-maunya, tidak bisa bertindak semau-maunya, tidak bisa hidup di dalam dosa. Masih mau enggak? Nah, karena kita melihat di dalam kehidupan Yusuf bahwa karena dia disertai Tuhan, maka dia berhasil. Tetapi Yusuf disertai Tuhan karena dia juga bersedia. Hidupnya itu diatur oleh Tuhan. Dia tidak hidup berdasarkan nafsunya sendiri, maunya sendiri. Hidup memuaskan dosanya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di ayat 9 tadi, Yusuf mengatakan, apakah saya hendak berdosa di hadapan Allah? Ya, sebagai seorang pria yang masih lajang, yang masih bujang, begitu ya, Yusuf tidak mencari-cari, tetapi dia ditawari untuk tidur bersama-sama dengan istri tuannya itu. Tetapi karena Yusuf sadar bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan dia, ada Tuhan yang menyertai dia, dan tentu Tuhan berduka kalau dia melakukan itu. Dia melanggar kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia menyakiti hati Tuhan kalau tunduk pada tawaran istri tuannya itu, maka Yusuf mengatakan, wah, apakah aku akan melakukan kejahatan ini? Dan akhirnya karena Yusuf mau hidupnya diatur oleh Tuhan dan dia tidak mau kehilangan penyertaan Tuhan, maka dia yang kedua, Yusuf berani membayar harga, bersedia membayar harga. Ketika dia menolak tawaran istri tuannya itu, maka dia difitnah dan akhirnya dia masuk penjara. Tetapi Yusuf menyadari bahwa yang penting adalah ada Tuhan beserta dengan dia. Maka meskipun kata orang mungkin Yusuf sial, masuk penjara bukan karena kesalahan sendiri, tetapi ternyata di penjara pun karena ada Tuhan bersama-sama dengan dia, ada penyertaan Tuhan, maka dikatakan hidupnya Yusuf pun juga berhasil. Dia menjadi kesayangan kepala penjara dan mengatur segala sesuatu yang ada di penjara itu dengan otoritas yang diberikan oleh tuannya. Nah, pertanyaan bagi kita, kalau kita masih mau menginginkan penyertaan Tuhan, bersedia nggak membayar harga atas ketaatan, konsekuensi kita taat kepada Tuhan? Kalau Yusuf, karena dia mau taat kepada Tuhan, maka dari hidup enak di rumah tangganya Potifar, dia sekarang hidup di penjara. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau bersedia membayar harga karena ada Tuhan di sekitar kita? Karena adanya Tuhan bersama-sama dengan kita, berarti suatu saat ada masanya kita akan dihadapkan pada pilihan. Dan pilihan itu ada konsekuensinya. Masih mau menginginkan keberhasilan? Nah, saudara-saudara, mari kita belajar menjadi orang-orang yang dewasa rohani, dewasa menjadi pengikut Kristus. Karena mengikut Kristus itu ternyata, mengikut Tuhan itu ternyata paket, ya. Kita tidak hanya mendapatkan penyertaannya, tetapi kita juga mau diminta untuk bersedia diatur dan diubah hidupnya oleh Tuhan dan bersedia membayar harga karena mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya
kita terus dibimbing oleh Tuhan mengambil pilihan-pilihan yang benar dan tetap menginginkan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami ya Tuhan, untuk terus mau disertai oleh-Mu. Mau hidup kami diatur oleh-Mu. Mau membayar harga karena Tuhan mau menyertai kami. Karena penyertaan Tuhan itulah yang paling penting di dalam hidup kami. Pimpin, mohon berkat, mohon penyertaan, mohon tuntunan dan perlindungan-Mu di dalam kami menjalani hari ini dan hari-hari seterusnya yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang menyertai kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin.